prihatin 40 hari tidak kumpul sama istrinya setelah nikah. Tapi kan rugi ya kan? Adanya nikah kan sudah halal, ngopo dadak prihatin barang ditahan 40 dina. Ya Allah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Dhau'ul Misbah karya Imam Syekh Hasyim Asy'ari. Ar-ruknus salis, rukun yang ketiga, az-zauj. Dalam pernikahan itu rukun yang ketiga adalah suami. Para suami, dengarkan. Wa yustaratu fi khamsatu syurutin. Disyaratkan di dalam zauj itu 5 syarat. Kaunuhu halalan, adanya suami itu halal, tidak dalam keadaan ihram, tidak haji, tidak umrah, harus halal. Wala yasiu nikahu muhrimin, maka tidak sah nikahnya orang yang ihram, walau biwakili, meskipun dengan wakilnya. Ia lagi haji, umrah, ihram, mewakilkan, tolong saya diwakili kamu untuk menikahi fulanah, ya, tidak boleh. Nunggu halal dulu, tahallul dulu, selesai nikah lah. Setelah selesai tahallul boleh dia tahlul dulu. Wa kanu mukhtaron, yang kedua suami harus mukhtaron, sukarela, tidak ada paksaan. Sampai nikah, kalau tidak nikah sama itu saya bunuh kamu, saya tembak, itu dipaksa, tidak sah nikah. Harus mukhtaron, tidak ada paksaan. Fala yasihu nikahu mukrohin, tidak sah nikahnya suami yang dipaksa, bi ghairi haqqin, yang tanpa hak. Ora apa-apa dipaksa kan bojo, tembak di tempat, ya, ditodong, amen nikah karo anak, ayo ora tembak, antem kudu saiki, wah dipaksa, mboten kula dereng wantun, kudu dipaksa. Tidak sah. Kalau paksaan tanpa hak tidak sah. Bila bima laukana mukrohan bihakin, berbeda jikalau ia dipaksa tapi dengan hak. Pamaksaannya itu secara hak, artinya sudah betul, memang seharusnya ia dipaksa, sudah sesuai aturan, harus dipaksa dia. Kemudian dia nikah karena terpaksa, tapi memang itu suatu yang sesuai ketentuan, harus dia lakukan, tidak bisa tidak, maka sah. Dalam hal ini sah. Contohnya apa? Paksaan yang secara hak, secara benar. Apa itu? Bukan paksaan yang zalim, tapi paksaan yang benar, yang hak. Kama lau ukriha ala nikahi man talaqaha talaqan ba'inan biduni salas wa hiya madhrumah fil qasam. Misal, ia seorang suami mempunyai 3 istri misalnya. Dalam hal giliran ini kan wajib sama. Istri yang ketiga misalnya belum selesai gilirannya, masih kurang 1 giliran. Giliran yang pertama sudah digilir, giliran yang kedua sudah digilir, jatah yang ketiga malah ditalak bain, yang talaknya
kurang dari 3. Talak bain kurang dari 3 itu bagaimana? Talak 1 jatawuh kemudian tidak dirujuk sampai selesai masa iddahnya, itu namanya bain sughra. Ketika hal ini terjadi, maka suami boleh untuk dipaksa secara hak untuk menikahi istri yang ketiga untuk melunasi hutangnya dalam hal giliran. Nah, ketika terjadi akad nikah dengan paksaan seperti ini, sah pernikahannya. Nah, ini nang kene bihila bima laukana mukrohan, berbeda jika suami ini dipaksa bihakin dengan hak. Kama lau ukriha kaya dene lamun den paksa ala nikahiman untuk menikahi seorang, talakoha atau menikahi istri yang ketiga, talako yang telah ia talak, talakon bainan dengan talak bain, bidunis salas dengan yang kurang 3. Wahia istri yang ketiga itu madlumah, terdolimi fil kosmi dalam bab gilir, ya. Jadi belum digilir wis ditalak, dia terdolimi kan, menuntut untuk dinikahi lagi. Kenapa tidak rujuk saja? Tidak rujuk saja, sudah habis masa iddahnya, harus akad yang baru, harus pernikahan yang baru. Bain sughra karena talaknya baru 1 atau 2. Kalau 3 namanya bain kubro. Ya. Bain naustune kelakuan ya iku sah. Pemaksaan yang seperti itu adalah sah. Syarat yang ketiga, wa qanuhu muayyanan, suami harus muayyan, tertentu. Siapa? Zaid, zawajtuka, jelas kamu. Wala yasihu nikah adi rajulain, maka tidak sah menikahkan salah satu 2 laki-laki. Kamalau qala wali, seperti jikalau wali berkata, zawajtu binti ahadakuma, aku nikahkan anak putriku dengan salah satu dari kamu berdua. Ini tidak jelas. Ahadakuma tidak tertentu, harusnya zawajtuka, kan jelas. Ahadakuma tidak jelas, tidak tertentu. Nawa al-waliyu muayyanan minhuma aula, baik walinya niat tertentu dari keduanya, salah satu keduanya atau tidak, tetap tidak. Syarat suaminya harus muayyan, harus tertentu. Yang ketiga, yang keempat, kaunuhu aliman bihillil mar'ati. Suami harus tahu halalnya wanita itu. Dia belum bersuami misalnya, bukan mahramnya, bukan dalam keadaan ihram, ya. Wasmiha, tahu dengan namanya, siapa namanya. Orang mau ngasal nikah kok karo wadon, yang penting ya. Tidak boleh, harus tahu namanya. Wa nasabiha, nasabnya tahu. Wa ainiha, wujudnya tahu. Jangan beli kucing dalam karung, tidak tahu. Fala yasunika jahil bisya'in min dalik, maka tidak sah menikahnya orang yang tidak tahu dengan suatu dari hal tersebut. Orang ngerti jenenge, orang ngerti nasabe, apa gondurwo menungso, apa udur, apa yang penting nikah. Alasan. Wa an tubayyina ba'da nikahya anna tahillul lahu.
wa in tabayyana, ngono ya. Wa in tabayyana, meskipun terbukti setelah menikahinya bahwasanya ia halal untuknya. Jadi harus tahu dulu sebelum nikah ngerti halal boleh. Nek urung ngerti ora kena. Meskipun terbukti sakwise nikahi wanita itu bahwasanya ia halal untuknya, itu tidak sah nikahnya. Ka'annaka, seperti menikahi wanita la yadri anna mutada'u khaliyah 'anil iddah. Ia tidak tahu bahwasanya ia dalam keadaan iddah atau sepi dari iddah. Pokoknya rondo, mbuh wis rampung iddahe paurung ora ngerti nyong. Pokoknya nikah. Barang wis nikah terbukti wis rampung iddahe. Ndak sah. Au anna ukhtu, atau dia saudara perempuannya atau selainnya dari mahramnya atau ajnabiyah. Tsumma bana, kemudian terbukti bahwasanya ia khaliyah, sepi dari iddah, wa anha ajnabiyah, dan terbukti ia adalah orang asing. Itu tetap tidak sah. Artinya harus sebelum akan nikah kita tahu bahwasanya ia halal untuk dirinya, harus. Yang kelima syaratnya iki Kang, syaratnya Kang ya, kaunuhu zakaron yakinan, benar-benar laki-laki. Amen, wong lanang temenan ora. Pala yasunikau unsa, ora sah nikahi wandu. Wandu urung jelas lanang bawa wadon, ora sah nikah. Ya, harus benar-benar laki-laki. Diceklah tegangan berapa pol ya kan. Bener ora iki lanang temenan ora, sampean lanang ora. Ya, itu seperti Ar-Rukn Rabi al-Waliyu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Pertanyaan pertama, apabila kita sedang sholat berjamaah, terus kita sholat bersama orang yang masbuk, apakah orang yang masbuk atau yang dijadiin imam ganjarannya tetap sama 27 dikalikan 2? Karena jamaahnya 2 kali. Ya. (27 derajat) ya. Sholatul jamaati afdhalu min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajat. Makna dari 27 derajat ini ada yang mengatakan karena jumlah dari kesunahannya mulai berangkat, berwudu dan yang lainnya apa semua berjalan sampai salam itu 27. Ada yang mengatakan bahwasanya memang rukuknya 27 derajat. Ya, ada yang mengatakan rukuknya sujudnya 27, berdirinya 27 ya. Jadi 27 sempurna dalam setiap rukun. Lah nek masbuk berarti kan dapat 27-nya hanya sebagian, tidak sempurna. Ya. Kemudian dilalah. Setelah dia berdiri kok ono makmum ya datang. Orang datang makmuman kan yo oleh jamaah meneh kan. Sing maune jatahe oleh 1 derajat rukuknya ketika dilakukan sendiri, yo ono jamaah liyane teko kan, yo oleh jamaah maneh kan. Artinya rukuknya yo 27 lagi, sujudnya 27 lagi, berdirinya 27 lagi. Begitu. Ya, jadi makna dari
27 derajat itu ada yang mengatakan per rukun, ada yang mengatakan tidak, hanya karena jamaahnya sudah dapat 27 derajat. Jadi jamaah meskipun hanya oleh takbiratul ihram Allahu Akbar kemudian imam salam sudah dapat fadilah jamaah 27 derajat. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi 27 derajatnya yang dari awal sama yang masbuk ini beda, sempurna dan sebagian. Apakah ada tirakat tentang pengantin baru tidak berhubungan selama 40 hari biar anaknya pinter atau soleh? Ada yang mengatakan kalau torekoh dari Asadiliyah itu kalau udah nikah ya, itu ada yang mengatakan nek pengen hebat anaknya, pinter, sukses ya, prihatin 40 hari tidak kumpul sama istrinya setelah nikah. Tapi kan rugi ya kan? Adanya nikah kan sudah halal, ngopo dadak prihatin barang ya, ditahan 40 dina. Ya Allah ya kan? Di anak kulihal kita ya ikhtiar dengan yang lainnya mendapatkan anak soleh, jangan diampet malah akhirnya aku kan stres dewe malah repot. Kalau khawatir jatuh dalam perzinahan malah wajib menikah, itu wajib menikah. Jujur saja lah, ora usah dipungkiri. Nikah kan tujuannya ya kuwe lah, itu kan dan anak soleh yang ndonga, ada doa sebelum berhubungan badan, ada ikhtiar-ikhtiar yang lainnya. Kita puasa Senin Kemis ndonga kan, itu juga tirakatan. Bisa kalau sampai tirakat 40 hari ya, jadi waktu malah repot ya. Ya udah, tidak apa-apa kalau memang niati tirakat derek ya, ulama ya, sampean mantep. Sing penting mantep. Bagaimana yang baiknya yang mantep. Kelas dhewe ora usah ya kuwi lah. Barindungo bismillahirrahmanirrahim langsung. Bagaimana hukumnya nikah yang dijodohkan yang tidak tahu wajah dan nasabnya? Itu tadi harus tahu, suami harus tahu, kalau istri tidak harus tahu ya. Intinya kan wali sama suami yang ijab-ijaban. Suami yang penting tahu itu calonnya itu lagi isih kaya. Wong baru cenger nangis owek walinya nikahake yo kena. Benar enggak? Ditunggu dewasanya, diserahkan ketika sudah mungkin ya, tamkin. Asal perjodohan dengan kufu sah, kufu lah ya, perjodohan itu sah jika kufu suami dengan istrinya itu kufu, sama-sama derajat sepangkat lah ya, derajat sepangkat. Bila ada seorang lelaki berzina kemudian diperintah secara paksa buat menikahi perempuan yang dizinai, apakah hal ini termasuk maksa secara hak? Tidak sih ya, tidak secara hak. Memang ya musibah, termasuk besar, dosa besar berzina. Makanya seorang perempuan itu harus benar-benar bisa menjaga kehormatannya, karena kalau digratiskan
itu lebih hina daripada lonte, lebih hina daripada wanita yang jual dirinya. Nah yang jual kan jelas bayaran. Lho sampean gratisan, urung dijabi, urung diangkat, lagi I love you, gratisi bakso tok wis langsung halal kabeh gratisan ki yo piye? Ya salah sampean. Syukur sih gelem nikahi, nek ora gelem nikahi yo. Ya. Makanya jaga pergaulan Allah dalam pergaulan. Benar-benar dijaga pergaulan. Sekarang itu orang tua itu kadang aneh. Kalau anaknya udah 17 tahun kok malam minggu rada peli ki rasane ino dadi wong tua. Malu saya kayak ndak laku aja. Anak saya kok ndak dibawa jalan-jalan sama pria lain ya. Diapeli, dicek nonton, dicek makan malam, siang nginep nang hotel, kasih. Itu orang cap apa? Orang tua cap apa? Orang tua cap anggur gitu. Ya Allah, ya jaga kehormatan. Enake ora sepiro kan, ya. Paling kayak gitu ya. Ameane terlalu berhalusinasi. Bayangke sing ora-ora. Amen fokus belajar ngaji, Quran dapalke kuwi lho, Kak. Wis duwe Quran ese pikiran liyane. Insyaallah. Selanjutnya, bila dalam sujud terakhir kita berbanyak doa namun menggunakan bahasa selain Arab, apakah bisa batal sholatnya? Ya batal kalau keras. Kalau dalam hati tidak. Kan tidak boleh berbicara dalam sholat, kecuali doa, itu pun dengan bahasa Arab. Doa dzikir itu boleh, asal tidak pakai bahasa selain Arab, bahasa Arab lah. Nah, kalau tidak ya dalam hati lah berdoa. Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan galau? Apa ya? Galau itu semacam apa kan galau? Susah, stres, apa galau? Ndak nyaman atine ora kepena apa ya, galau bimbang ki jane enake ngopo barang galau temen lah, panik atau ya ora tenang lah. Perbanyak sholawat dan istighfar, sholawat dan istighfar. Wasta'inu bisabri wassalah. Ya. Tarik nafas, ya, syahadat 3 kali, istighfar 3 kali, sholawat 3 kali. Insya Allah ya jadi tenang. Lo kita itu kan galau kayaknya itu kurang gawean sing orang sing ono manfaat itu kayaknya kita ndak ada inisiatif gitu loh. Padahal kan deres itu kan pahala. Nganggur nyekel Quran deres ngopo sih? Kita kan cok kadang arep ngapa ya? Itu kan? Udah ambil Quran wudu, ambil Quran deres ngapalke setoran sing akeh, sing lanya, sing lancar, udah beres. Gitu kok repot. Nyekel tasbih, zikir, ganjaran, sedekah, kullu ma'ruf sedekah, kullu tasbihatin sedekah, kullu tahmidatin sedekah, kullu takbiratin sedekah, semua sedekah.
Pokoknya gawe apik, berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Ojo kehilangan momen. Oh, inisiatif kreatif. Dah. Apa menyambut gawe iki faida farata fansab ila rabbika farghab. Ojo iki nganggur ngene yo anane ngopi dadu-dadu tok ya kan. Pengangguran. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Sallallahu